Perjuangan Insinyur Soekarno atau Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bukanlah tanpa halangan. Sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta Pusat, Bung Karno sempat harus dibuang ke pengasingan. Bung Karno diketahui pernah diasingkan ke beberapa lokasi seperti penjara Banci, Bengkulu, hingga Ende. Dan berikut ini adalah 6 tempat sejarah serta lokasi pengasingan Bung Karno selama memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Satu, Penjara Banci. Penjara Banci dulu berlokasi di Braga, Kecamatan Sumur Bantung, Kota Bandung, Jawa Barat, pernah menjadi tempat pengasingan Bung Karno. Penyebab Bung Karno bersama Gatot Mangkupraja, Mas Kun dan Supri Dinata diasingkan ke penjara Banci adalah karena aktivitasnya di PNI. Gerakan tersebut membuatnya ditangkap Belanda pada bulan Desember 1929 dan dipenjara di tempat ini. Soekarno disebut menempati sel nomor 5 yang hanya berukuran 2,5 kali 1,5 meter dan berisi kasur lipat juga toilet non-permanen. Di penjara Banci, Bung Karno menyusun pidato pembelaan atau pledoi berjudul Indonesia Menggugat yang dibacakan pada sidang pengadilan Hindia Belanda di Gedung Landrat. Dua, Lapas Sukamiskin. Hasil sidang di Gedung Landrat membawa Bung Karno kembali ke pengasingan, kali ini di Lapas Sukamiskin. Bung Karno diasingkan di Lapas Sukamiskin dari tanggal 9 Desember 1930 hingga 31 Desember 1931. Selama berada di Lapas Sukamiskin, Bung Karno ditempatkan di blok utara kamar nomor TA01 dalam ruangan seluas 5 meter persegi. Di Lapas Sukamiskin itulah Bung Karno menulis buku berdasarkan pledoinya yang berjudul Indonesia Menggugat. Tiga, di Ende Flores. 2 tahun kemudian, tepatnya pada 28 Desember 1933, Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, De Jonck, mengeluarkan surat keputusan pengasingan Bung Karno ke Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Penyebab Bung Karno kembali diasingkan dan dibuang ke Ende karena kegiatan politiknya yang membahayakan posisi Belanda. Insinyur Soekarno dan keluarganya diberangkatkan dari Surabaya menuju Flores dengan kapal barang KM Van Riebeeck. Di rumah pengasingan yang terletak di Kampung Ambugaga, Kelurahan Kota Raja Ende Flores, beliau tinggal selama 4 tahun. Di tempat ini pula lah Bung Karno disebut sempat menggali pemikiran tentang dasar negara yang kemudian dirumuskan oleh Panitia 9 menjadi Pancasila. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 1938, Bung Karno dipindahkan dari pengasingannya di Ende ke wilayah Bengkulu. Empat, pengasingan Bung Karno di Bengkulu. Di kota Bengkulu, Bung Karno ditempatkan di sebuah rumah yang awalnya adalah tempat tinggal pengusaha yang bernama Tan Eng Chien. Tan Eng Chien merupakan pedagang yang menyuplai bahan pokok untuk kebutuhan pemerintahan kolonial Belanda. Di rumah yang berjarak sekitar 1,6 km dari benteng Marlborough itu, Bung Karno diasingkan dari tahun 1938 hingga tahun 1942. Selama pengasingannya di rumah itu,
dipergunakan oleh Bung Karno untuk melakukan aktivitas baik itu politik, kesenian, dan juga keorganisasian. Lima, pengasingan Bung Karno di Brastagi, Sumatera. Brastagi Karo, Sumatera menjadi salah satu lokasi pengasingan Bung Karno saat terjadi konflik Indonesia dengan Belanda. Agresi militer Belanda kedua menyebabkan para tokoh bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya ditangkap dan juga diasingkan. Rumah pengasingan di Brastagi sendiri ditempati oleh Soekarno mulai tanggal 22 Desember 1948 selama 12 hari. Bung Karno kemudian sempat dipindahkan pengasingannya, yakni ke kota Perapat di tepian Danau Toba hingga ke Muntok di wilayah Pulau Bangka. Enam, pengasingan Bung Karno di Prapat, Sumatera Utara. Bung Karno sempat dipindahkan pengasingannya ke kota Parapat, Simalungun, Sumatera Utara, yakni pada 4 Januari 1949. Di pengasingan ini, Bung Karno tidak sendirian, namun bersama rekan seperjuangannya, yaitu Haji Agus Salim dan juga Sultan Syahrir. Selama di pengasingan itu, Bung Karno mendapat pengawasan ketat dari tentara Belanda. Mereka ditahan selama 10 hari. Rumah pengasingan yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1820 berukuran 10 kali 20 meter dengan arsitektur bergaya Eropa berdiri di atas lahan seluas 2 hektar. Demikianlah 6 tempat pengasingan Bung Karno. Selobi Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa.